Kalau Selasa kemarin kalau nggak salah ya, Opi ketemu dengan Mas Kiki ya, Mas Rizky Nuansa Hardian. Dan untuk kesempatan malam hari ini ketemu dengan siapa? Selamat malam. Selamat malam. Ternyata orangnya sama gitu ya. Ketemu lagi Ketemu lagi nih ya. Namun untuk kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol mengenai mengajarkan atau menanamkan rasa malu pada anak gitu Mas ya. Iya. Gitu Kenapa ya. Kenapa kira-kira ya. Rasa malu itu harus diajarkan kepada anak ya? Iya, padahal sekarang orang dewasa saja banyak yang nggak punya malu ataupun urat mungkin malunya itu. putus gitu Itu ya. mungkin penyebabnya. gitu ya. Dari awal kan kehidupan berawal dari anak-anak gitu ya. Betul. Kemudian remaja dan Iya. dewasa gitu ya. Ini mungkin berarti memang harus ditanamkan sejak dini atau seperti apa Mas? Coba Iya. Mas. Jadi kalau tadi namanya banyak sekali orang dewasa yang bahasanya mungkin tidak kenal malu mungkin ya. Akhirnya kemudian itu akhirnya kita melihatnya bagaimana mengajarkan menanamkan rasa malu pada anak gitu ya. Saya akan mencoba mengawalinya dulu bahwa malu itu juga merupakan salah satu bentuk pendidikan atau pendidikan karakter kepada anak. Jadi malu itu adalah merupakan salah satu pendidikan karakter yang memang yang namanya pendidikan karakter itu harus mulai ditanamkan sejak usia dini ya. Sangat berbeda misalkan kalau sekarang saya tanya kepada Mas Opik gitu, Mas Opik kira-kira mulai bisa membaca dan menulis kapan sih? Mulai bisa berhitung kapan sih? Itu lebih mudah diajarkan ya, terkait dengan kognitif itu lebih mudah diajarkan untuk misalkan SD kelas 1 diajari membaca, menulis gitu ya, meskipun saat ini rata-rata orang yang masuk SD sudah bisa calistung gitu ya. Beda dengan zaman dulu Karena ditekan untuk bisa calistung kali ya. Iya, bisa jadi itu ya. Kan dulu kan zaman saya membaca menulis itu kan dimulai kelas 1. Bukunya masih ingat buku ini Bapak Budi, ini Budi gitu Budi. kan. Sekarang keluarga Budi entah kemana ya. Entah kemana itu kayaknya udah udah nggak ada semua gitu ya. Tapi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya pendidikan karakter itu lebih sulit untuk ditanamkan karena proses pembentukannya tidak bisa instan. Artinya tidak bisa dilakukan secara pembelajaran di kelas dengan mengatakan bahwa kamu harus malu, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak bisa diajarkan secara itu. Makanya sebenarnya ketika pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan anak-anak kecil itu seharusnya lebih banyak muatan-muatan pendidikan karakternya. Seharusnya. Ini saat ini yang cukup berbeda jauh dengan zaman kita dulu gitu. Kalau zaman dulu itu lebih banyak memang pendidikan karakter itu. Artinya orang nggak peduli misalkan SD kelas 1 belum bisa calistung, it's okay, nggak ada masalah dan itu tidak menjadi satu aib. Tapi bayangkan itu terjadi saat ini di tahun 2020 ada seorang anak masuk SD dia belum bisa calistung. Yang malu bukan hanya mungkin anak nggak malu. Nah sekali lagi anak mungkin nggak malu. Yang malu. Orang tua istilahnya. Orang dewasanya yang malu, keluarganya. Makanya ketika mungkin ya rombongan ibu-ibu itu Mahmud di TK gitu misalkan ngobrol gitu, anakmu udah bisa baca belum? Anakmu udah bisa baca belum? Mau masuk SD mana gitu mesti lah. Jadi obrolan ketika misalkan ada salah satu anak yang belum bisa sama sekali calistung, seolah-olah itu aib. Akhirnya orang tua kemudian mencari cara pintas, yaitu kursus aksara ya, belajar membaca secara singkat gitu lah. Saya yakin anak kecil dengan kapasitas otaknya yang memang lebih banyak seperti spons itu ya, menyerap dengan lebih mudah itu akan gampang untuk diajarin itu. Cepat sekali itu aja. Cuma ketika kemudian bagaimana dia ditanamkan, bagaimana dia harus bisa menahan marah, bagaimana dia bisa harus menahan keinginan yang dia mau, bagaimana dia harus mengantri, itu jauh lebih sulit dibandingkan mengajarkan calistung. Baik, cuman itu kalau si anak sendiri ini bisa mulai menyerap ya istilahnya untuk pendidikan karakter seperti malu, kemudian juga lain sebagainya. Ini mulai usia kapan sih Mas? Kalau dalam terminologi saya, pemahaman saya itu sebenarnya anak-anak usia PAUD atau anak usia 5 tahun itu sudah mulai bisa diajarkan terkait dengan rasa itu. Bahkan yang namanya takut, malu itu semua itu sebenarnya sebagian, kalau saya mungkin ada 50-50 ya. Artinya itu merupakan salah satu bentuk perilaku yang ditanamkan oleh orang tua. Ya takut aja lah, anak takut. Nggak tahu saat ini masih nggak ya gitu ya. Jadi biasanya anak kecil dulu kalau misalkan menjelang maghrib itu nggak boleh main di luar gitu kan. Suka ditakut-takutin. Kalau di masa kecil saya di Bandung gitu ya,
jangan keluar apa maghrib ayo masuk nanti diambil sama Nini Anteh itu semacam apa gerandong lah gitu yang gitu. Akhirnya ada satu makhluk yang dipergunakan untuk menakut-nakuti gitu kan. Tadinya orang mungkin anak kecil itu tidak tahu, tidak paham bahwa apa itu makhluk yang saya sebutkan tadi Nini Anteh tadi ya. Karena mereka nggak mengenal. Mereka taunya kenapa? Karena dicekokin, karena mereka didoktrin oleh orang tuanya bahwa nanti tiap sore itu loh kamu tuh nanti bakal ada gerandong yang namanya Nini Anteh tadi. Mungkin Pekalongan saya nggak tahu bahasanya apa, mungkin Candioolo gitu ya. Nah, mungkin bisa gitu. Masa kita tahu bentuk seperti apa Candioolo? Nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Tapi kan itu sudah terekam dalam otak Sofi kan bahwa kalau kita bermain sampai jauh maghrib itu akan ada ketemu dengan apa diambil oleh Candioolo tadi gitu kan. Nah, maksud saya situasi gini kondisi ini kan diajarkan, dimasukkan ke dunia anak kita. Makanya kalau misalkan ada anak kecil yang dia belum ngerti apa-apa gitu ya, kemudian ketemu ular gitu ya. Saya kebetulan pagi ini tuh lihat di status Facebook teman saya ada videonya gitu ya. Ada anak kecil yang tidak takut sama ular. Sementara orang tuanya takut. Ya saya memahami itu karena anak kecil ini belum pernah ditakut-takuti bahwa itu ular itu adalah binatang yang berbahaya. Gitu ya. Ular itu bisa menghindari. Anak kecil nggak ngerti itu. Anak kecil kan prinsipnya apalagi masih usia balita itu kan prinsipnya adalah it ya. Jadi kalau kita bicara teorinya Sigmund Freud itu ada psikoanalisa, ada it, ego dan super ego. Anak kecil itu lebih banyak ke it, pleasure principle. Prinsipnya seneng aja. Seneng. Jadi dia akan mencari, dia akan merapat kepada segala hal yang berbentuk kesenangan buat dia. Dia sakit misalkan ya, dia sakit tapi kemudian orang tuanya melarang dia makan es krim, tapi kemudian ketika orang tuanya pergi dia ngomong sama kakeknya, aku pengen es krim dibeliin, pasti dia akan deket sama kakeknya gitu karena dia merasa apa yang dia mau, dia inginkan adalah es krim dibelikan. Itulah yang namanya it pleasure principle. Lebih dewasa lagi kita akan ketemu dengan ego. Ego itu sebagai manusia yang akan memutuskan apapun itu juga. Kemudian super ego itu adalah kalau ego itu adalah realistis, realistic principle. Sementara kalau super ego itu adalah norma yang idealistik principle. Nah, jadi kalau misalkan masuk ke rumah itu harus mengucapkan salam, itu lebih kepada norma ya, kepada idealistik principle ya, itu menurut dikatakan oleh Sigmund Freud itu seperti itu. Nah, anak-anak itu berada dalam fase it itu tadi, pleasure principle. Nah, ketika dalam fase it ini tadi, berarti kan yang perlu kita sebagai orang dewasa lah yang kemudian menanamkan norma realistik dan norma idealnya itu seperti apa. Takut, malu, ya. Kemudian harus dari tampil gitu ya, itu juga harus diajarkan. Makanya saya seringkali termasuk beberapa waktu yang lalu seringkali kalau ada klien ke rumah gitu ya, dia mengatakan, Pak, saya tuh ingin menjadi orang yang lebih percaya diri, saya pun malu dan saya begini. Sejak kapan? Sejak dari kecil sih Pak kayak gini. Saya selalu simpel pertanyaannya pertama itu, sekarang siapa di antara kedua orang tuamu yang memiliki sifat seperti kamu? Saya bilang begitu. Atau bahkan dua-duanya. Tiba-tiba dia langsung jeder gitu aja kayak ditampar gitu. Iya Pak, dua-duanya Pak, orang tua saya seperti itu. Mulai dari sederhana sebenarnya ya, sederhana. Contoh gini, kenyataan yang terjadi ini pada ponakan saya sendiri ya. Ibunya itu takut dengan kucing sehingga apa? Setiap dia lihat kucing, dia akan berteriak, dia akan ngusir. Itu secara tidak langsung mengajarkan kepada anak-anaknya yang masih kecil pada waktu itu untuk ikut juga takut kepada yang namanya kucing. Itu tidak perlu diajarkan, nah kamu harus takut sama kucing gitu ya. Anak cuma mengimitasi, memodeling saja, melihat bahwa orang tua ada yang namanya makhluk itu seperti itu, kucing, itu ibuku jadi takut, jadi aku juga harus begitu. Itulah yang banyak terjadi. Makanya ketika saya tadi sebagian klien saya datang kepada saya kemudian dia pingin menjadi lebih percaya diri, saya tanya dulu siapa di antara kedua orang tuanya yang seperti itu. Ternyata kedua orang tuanya seperti itu, ya sudah, saya gampangnya ya udah berarti kamu nggak usah nyari penyebabnya gitu loh. Tapi gini, seumpamanya kasus barusan ya, istilahnya kedua orang tua sama-sama punya sifat pemalu gitu ya, nggak percaya diri gitu ya. Ini bisa nggak sih untuk merubah sang anak dari orang tua tersebut supaya bisa berani tampil dan tidak malu gitu loh? Saya akan mengatakan bisa, harus gitu bisa ya. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, perilaku malu tidak percaya diri anak ini kan modeling. Tapi kan itu udah tertanam Mas. Nah, masalahnya kan itu tertanam seberapa lama, tertanam seberapa jauh ya. Itulah yang kemudian seringkali kita tidak melihat itu. Karena memang begini, kita ini seperti saat ini saya dan Mas Opik itu berbicara kayak gini. Ini memang dalam ke alam bawah, ke alam sadar kita.
Nah, alam sadar kita tuh cuma 20% dalam keseharian itu. Kita itu banyak digerakkan ya. Kenapa saya bisa menjawab setiap pertanyaan misalnya katakanlah. Itu kadang-kadang karena memang bagian pertanyaan itu sudah ada di dalam alam bawah sadar saya. Jadi saya langsung tinggal manggil gitu, tinggal manggil untuk. Tapi kalau alam sadar saya cuma 20%. Nah, kita tuh nggak sadar bahwa dalam keseharian kita itu sebenarnya kita banyak dipengaruhi oleh 80% ketidaksadaran itu tadi, alam bawah sadar kita tadi. Ya. Rasa malu tadi yang sudah tertanam puluhan tahun gitu kan. Artinya bagi saya meskipun itu tertanam puluhan tahun, tetapi itu ada sesuatu hal yang bisa dirubah. Karena apa? Karena itu bukan genetis gitu loh. Orang akan melihatnya genetis tadi kan, orang tuanya kayak gitu genetis gitu kan. Tapi kalau saya melihatnya karena itu adalah behavior, perilaku yang dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya misalkan pulang kerja, bapaknya langsung pulang ke rumah nggak ada tampil ke masjid aja enggak. Kemudian ibunya juga ada arisan juga nggak pernah nitip aja, tolong dong nitip ini gini. Saya yakin anak-anaknya kan niru, entah itu hanya sekedar main ke tetangganya dan lain sebagainya. Karena orang tuanya mengajarkan bahwa di rumah itu sesuatu hal yang nyaman gitu. Jadi kalau prinsip pertama ketika judulnya ini bagaimana mengajarkan rasa malu kepada anak-anak, saya ingin mengatakan dulu bahwa itu harus selalu bermula dari keluarga. Berarti pada intinya nggak usah diajarkan dong. Ini bisa dikatakan seperti itu. Kita akan mendiskusikannya definisi malu ini, definisi malu seperti apa gitu ya. Kalau kita katakanlah browsing di Google gitu ya, kemudian muncul malu itu kan ada yang cukup bisa harus dipisahkan, itu adalah anak malu untuk melakukan sesuatu, melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, ataukah ini malu dalam konteks pemalu. Istilahnya nggak percaya diri itu nggak tadi. percaya diri tadi gitu kan. Nah, kalau lihat konteks judul ini kan sebenarnya larinya kepada mengajarkan malu untuk melakukan sesuatu yang salah, tidak benar. Nah, itu dia harus punya. Karena ini adalah modalitas untuk bagaimana ketika kita dewasa nanti, ketika kita bisa melihat situasi dengan ego tadi, kita sudah bisa tertanam bahwa kalau melakukan itu tuh harusnya menjadi sesuatu hal yang memalukan, sesuatu hal yang harus kita hindari seperti itu. Namun ini mengapa nih rasa malu ini perlu diajarkan, Mas? Ya, pertama saya akan kembali memulai dari definisi terkait dengan malu. Malu adalah satu kondisi situasi tidak nyaman yang ada pada seseorang ya, pada manusia, yang diakibatkan oleh suatu situasi yang disebabkan oleh situasi-situasi eksternal ya, yang suatu respon ya, suatu respon yang kemudian ini membuat dirinya tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan ini sebenarnya positif ya, positif apabila yang kita maksud tadi adalah perilaku yang tidak baik. Nah, kenapa memang harus diajarkan? Karena memang seperti saya di awal tadi sudah mengatakan, lebih sulit untuk mengajarkan pendidikan karakter, termasuk mengajarkan rasa malu ini dibandingkan mengajarkan calistung kepada putra-putri kita. Dan saya selalu mengatakan bahwa ini bermula dari pendidikan keluarga. Pola asuh di keluarga dulu ya. Tadi saya mencontohkan hampir kira-kira 80-90% klien saya yang datang ke rumah dengan mengatakan bahwa mereka punya rasa malu berlebihan, tidak percaya diri, itu sebenarnya dipengaruhi oleh proses di keluarganya juga. Jadi suatu bentuk treatment ataupun conditioning yang disebabkan oleh orang tua gitu, oleh lingkungan terdekatnya. Oleh karenanya mungkin saat ini selain yang kita awali adalah bagaimana kita mulai memulainya dari keluarga terlebih dahulu. Keluarga harus bisa juga mengajarkan. Malu dong kalau misalkan maghrib masih ngobrol di luar. Malu dong misalkan maghrib itu dekat rumah ada musola, ada masjid, kita nggak sholat di masjid gitu. Orang tua harus. Bapak aja enggak. Nah, gitu akan dilihat gitu loh bapaknya. Apalagi kalau bapaknya ngoprak-ngoprak gitu ya. Lele nang ke masjid tapi dia di rumah gitu loh. Itu akan semakin membuat anak itu kontradiktif gitu, bertanya-tanya. Bapak saya menyuruh saya untuk sholat di masjid, tapi kenapa bapak sendiri nggak ke masjid? Itu anak bertanya. Nah, itu akan artinya ketika kita sudah tadi mengatakan ya bahwa pertama harus memulai dari keluarga. Kemudian prinsip yang kedua yang harus dipahami adalah anak adalah peniru yang paling jago. Peniru paling ulung. Jadi dia akan melihat ketika di lingkungan keluarga terdekatnya dia ada perilaku yang seperti itu, dia akan merasa bahwa itu adalah perilaku yang benar, perilaku yang tepat. Karena apa? Untuk diikuti gitu. Untuk diikuti ya. Nah, kan tadi seperti bilang tadi, anak it pleasure principle. Dia akan mencontoh bagaimana seorang manusia itu berbuat baik berdasarkan ego dan super ego itu dari lingkungan sekitarnya. Jadi kalau lingkungan sekitarnya melihat mengajarkan seperti itu, dia akan merasa bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Nah, kemudian ketika keluarga sudah melakukan yang terbaik, kemudian harus dilihat bahwa
Karena adalah calon peniru yang paling ulung. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah konsisten. Orang tua ketika mengajarkan itu, melakukan itu harus konsisten. Konsisten ya, jangan hanya mengajarkan aja cuma tidak melaksanakan. Tidak akan gitu melaksanakan gitu kan. Kemudian atau bisa jadi juga dia ngomong misalkan pergi nih naik mobil ya, dia ngomong gitu loh. Nah kalau di jalan itu kita nggak boleh buang sampah sembarangan ke jalan ya, nggak boleh. Kalau ada sampah simpan dulu di apa namanya, di kantong plastik di mobil. Nanti ketika kita turun kita buang, cari sampah di tempat sampah. Ya. Nah, tapi tiba-tiba di tengah jalan bapaknya minta dong kacangnya gitu. Tiba-tiba kacang main buang juga. Anak akan melihat itu kontradiktif dari apa yang disampaikan tadi. Baru saja nih ngomong di awal katanya mau berangkat, katanya jangan membuang sampah, tapi katanya kok ayah buang sampah di situ. Nah, ketika kita melihat seperti itu juga sederhana. Saya pun kadang-kadang diingatkan sama anak saya sendiri yang masih kecil gitu ya, masih balita. Kok ayah itu lampunya merah bablas terus gitu lah. Kita simpel sederhana. Yeah. Anak udah tahu yang namanya merah tuh harus berhenti gitu kan. Tetapi kenapa ke orang tuanya tiba-tiba kebablas gitu ya? Meskipun kadang-kadang ya kita kesusu kebut, tapi kalau ya, kita yang mending kesusu daripada kesikut. Tapi kalau dalam konteksnya kita mau mengajari anak, ya mau tidak mau kita harus harus kita harus konsisten. Tadi saya kembalikan dari konsisten. Nah, kita harus konsisten. Kalau itu kita sudah semua jalankan, itu akan lebih mudah mengajarkan itu kepada anak. Ya, terus rasa malu itu diajarkan dengan cara apa? Kan susah Pak mengajarkan rasa malu itu dengan apa? Masa kita memberikan contoh pura-pura malu gitu? Ya enggak juga gitu loh. Tetapi kita bisa bermain dengan cara role play. Ya, role play itu bermain misalkan kalau misalkan Opik anak saya gitu ya, dibalik. Opik yang jadi ayah, saya jadi anaknya. Oh gitu. Cari kasusnya apa gitu misalkan. Ya, atau bisa jadi bermain fidget doll boneka jari. Boneka jari, iya. Nah, gitu aja. Boneka jari begitu kita saling berbicara mendongeng seperti itu. Nah, atau tadi yang kita kembali dari role play tadi. Itu sangat-sangat sederhana dan sangat, kalau misalkan Opik atau kita sebagai orang tua pengen melihat bagaimana putra-putri kita itu melihat kita sebagai orang tua, bermainlah role play tadi. Gimana caranya ya tadi? Nah, kamu tahu ibu coba ketika kamu kakak jadi ibu, tiba-tiba kakak lagi marah-marah karena ini gini, coba kayak apa? Pasti dia akan marah-marah kayak ibunya persis. Lihat aja persis gitu kan. Nah, itu seperti cerminan buat kita. Kita nggak sadar loh. Kita akan melihat kapan ya mama, kapan ya bunda ngajarin kayak gitu ya. Anak akan modeling, akan melihat. Makanya kalau ibu membuktikan, diajak main role play. Role play ya. Mainnya kayak apa, cerewetnya kayak apa, ngasih taunya kepada orang lain kayak apa, akan sama persis lihat orang tuanya begitu. Itu kita kadang nggak sadar, kita nggak mengajari. Tapi itu adalah cara tools yang paling efektif untuk mengajarkan. Makanya kalau kita mengajarkan mau tadi rasa malu itu, ya kita juga harus mengajarkan malu. Misalkan sederhana, anak-anak balita itu misalkan baik laki-laki maupun perempuan ketika keluar dari kamar mandi misalkan jangan hanya sekedar memakai haduk saja. Udah pakai sudah pakai kaos atau seperti itu, maka kaosnya tetap bawa masuk dan sebagainya. Itu satu hal yang sudah kita ajarkan. Tapi kalau ternyata orang tuanya juga begitu, terbiasa keluar juga cuma andukan gitu kan, itu anak-anak akan melihat bapak ibu saya, ayah bunda saya juga begitu kok. Artinya sebenarnya harus bermula dari keluarga. Kalau kita mau ngasih tahu anak untuk mengajarkan malu dong, udah gede habis mandi kok gitu. Lah ayah kalau keluar dari kamar mandi juga cuma pakai anduk kayak gitu. Nah, artinya kita harus konsisten juga tadi ya, harus konsisten untuk mengajarkan segala sesuatu kepada putra-putri kita. Artinya ya ini gampang-gampang susah gampang. Artinya ini suatu hal yang simpel, pendidikan karakter, tapi ini efek dan manfaatnya akan jauh-jauh lebih bermakna untuk bagi anak di kemudian hari. Bagaimana anak itu mengajarkan ketika kita malu dong ketika misalkan kita tahu misalkan kita pergi ke mau Alfamart atau Indomaret gitu kan, kemudian ayah bunda aku mau ini gitu kan, udah sana langsung bayar tiba-tiba langsung nyelonong ke antri gitu, padahal udah ada antrian kayak gitu. Oke lah, dia masih anak kecil, tapi bagi saya gitu ya, itulah kesempatan untuk mengajarkan kepada putra-putri kita bagaimana mereka berpraktek untuk melakukan proses antri gitu. Ya. Kakak antri dulu kan, itu di depan kakak ada juga yang lagi mau bayar gitu kan. Nah, dibiasakan, apalagi kalau orang tua juga mengajarkan duduknya berdirinya di sini, anak akan lebih melihat dan melakukan hal yang sama. Tapi terus terang nih, saya di Pekalongan ini, karena saya pendatang, bukan bermaksud untuk melihat, bermaksud untuk menjelekkan karakter dari orang. Salah satu karakter orang Pekalongan yang saya lihat itu, kan saya sebagai pendatang nggak bisa ngantri. Saya melihatnya.
di Alfamart, Indomaret gitu ya. Kemudian kalau ada di lift gitu ya. Udah itu saya melihatnya. Ya, saya nggak tuh. Kadang-kadang yang bikin saya agak sedikit miris terus terang nih ya. Ini saya objektif, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin menggambarkan potret yang saya alami gitu. Itu juga dilakukan oleh orang-orang yang bersarung, memakai kopiah gitu ya, ataupun ya kita anggap secara dengan tampilannya itu adalah mereka cukup agamis seperti itu. Kalau saya tetap antri, Mas. Kalau saya tetap antri. Ya kalau saya kelihatan meskipun wajahnya garang itu tetap pendidikan karakternya udah dari kecil ngantri gitu kan. Oke. Tapi dampaknya apa sih sebenarnya kalau dari kecil ya tidak ditanamkan pendidikan karakter seperti rasa malu tersebut, Mas, untuk kedepannya? Ya, dari mana anak kemudian akan belajar? Sekarang saya tanya balik malahan. Nah gitu ya. Kalau misalkan tadi mengatakan kenapa kok harus diajarkan dari kecil? Sekarang kalau ingat pelajaran di kelas, apalagi tadi saya mengatakan, ya maaf saya kalau pelajaran kecil PMP pendidikan moral Pancasila nggak ada. Sekarang lah apa PPK atau gimana? PKN. Tapi kan mereka rata-rata itu lebih ke knowledge. Konteksnya ke knowledge, hafalan. Tapi mereka nggak tahu cara mengimplementasikannya, mempraktekannya gimana gitu. Pokoknya hafal aja udah deh. Hafal udah cukup gitu. Tapi bagaimana kalau dia misalkan harus ketemu dengan orang tua, kemudian harus bagaimana menyapa, atau kemudian kalau dia melakukan satu kesalahan, itu kan lebih susah untuk diajarkan. Nah itu yang sekarang hampir istilahnya kalau Pik mengatakan sih hal-hal yang seperti itu yang sudah hampir punah, Mas, gitu loh. Betul, dan makanya saya sekali lagi benteng utama dan pertama itu ada pada keluarga. Ya. Makanya saya kemarin minggu lalu kan saya juga mengatakan juga bahwa ketika terjadi situasi seperti ini, pandemi corona ini sebenarnya mengembalikan kita tuh restart, booting lagi nih kalau komputer itu. Kita restart ke settingan awal bahwa yang namanya anak-anak putra putri itu adalah keluarga. Cuma kita nggak siap. Kita nggak siap dengan situasi seperti ini karena kita sudah terbiasa datang ke sekolah bawa anak-anak, bapak ibu guru saya nitip anak selalu jadikan dia menjadi pintar. Karena sekarang mungkin konotasinya cuma pintar. Nah ini ada satu hal yang menarik, saya tiba-tiba langsung teringat. Ada satu penelitian psikologi namanya marshmallow eksperimen. Ya, marshmallow itu seperti candy, seperti permen. Ya, marshmallow eksperimen itu dilakukan ini long studi nih. Nanti artinya ketika di kelas ada kira-kira 30 ya jangan terlalu banyak lah, mungkin 20 anak gitu ya. Itu dibagikan permen candy, marshmallow ini tadi ya, disampaikan kepada mereka dari gurunya. Ini ada marshmallow, ini ada kayak gini, tapi tolong nanti makannya ketika kita akan istirahat. Ketika kita istirahat ya. Oke, simpen ya. Oke, disimpan. Diterima, dikasih bagi satu. Ibu guru mau keluar dulu. Ada acara sebentar. Nah, dia keluar. Sebenarnya keluar itu juga disetting gitu kan. Nah, kemudian CCTV itu mengarah kepada anak-anak itu tadi. Kemudian dilihatlah ada beberapa macam perilaku. Ada yang ada anak yang kemudian nerima ini karena tahu dia buat istirahat langsung dimasukkan ke lacinya. Ada yang merasa penasaran memandangi terus. Ada yang nggak mau tahu langsung dibuka. Dibuka, dicicipin dikit. Ada yang mungkin cuek langsung makan juga gitu lah. Nah, dari perilaku itu kemudian anak-anak itu dilihat kurang lebih 10-20 tahun kemudian. Dan dilihatlah bahwa faktanya anak yang bisa mematuhi dan bisa menahan keinginannya langsung untuk memakan marshmallow itu yang mereka yang jadi jauh lebih sukses dibandingkan kepada anak-anak yang langsung menyantap atau bahkan nggak ada gurunya ini kok langsung dimakan aja gitu. Berarti ini sebuah kesabaran sama sebuah kejujuran kali ya, lebih ke situ mengarahnya. Itu. Tapi dalam konteks yang tadi saya mengatakan bahwa pendidikan karakter itu kan sebenarnya ketika di kelas itu kan nggak ada pengawasnya. Jadi anak-anak tuh silakan mau ngomong gitu. Tapi kemudian ketika dilanjutkan penelitian itu pada masing-masing orang ini gitu ya, anak-anak yang bisa menahan untuk tidak segera memakan marshmallow-nya, mereka yang jauh lebih sukses di kemudian harinya, masuk ke perguruan tinggi ternama atau bekerja sukses dan seperti itu. Ya artinya secara tidak langsung kan itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menyampaikan kepada putra-putri kita untuk memberikan contoh bahwa tidak setiap keinginan itu harus dipenuhi. Saat itu gitu kan, ketika misalkan kita anak kecil, wah aku pengen es krim, pengen apalah gitu kan tidak harus segera dipenuhi. Ketika anak gitu, mungkin ya ini tadi orang tua gitu kadang-kadang merasa, nah gitu kan, orang tua selalu memenuhi. Gitu. Karena apa? Karena dia merasa punya inner child. Masih ingat sampai minggu lalu, karena orang tua memiliki inner child yang dulunya mereka ketika punya keinginan nggak mendapat dari orang tuanya.
akhirnya inner child yang tidak diajak bicara itu kemudian dilampiaskan kepada putra-putrinya. Yaudah, aku dulu ngalami kayak gini ya, sekarang aku harus memberikan kepada, aku mampu kok, aku ngasih duit loh. Tapi sebenarnya esensinya bukan itu gitu loh. Ya, ada kadang yang susah yang seperti itu. Ya itu tadi orang tuh karena merasa, apalagi tadi sekali lagi merasa mampu gitu loh. Oke lah, mungkin orang tua punya gaji gede, kemudian anak-anak bisa nggak misalkan anak tuh kasihan ya anak-anakku nggak dikasih HP, misalkan anaknya nggak ada yang kasih HP, lihat tetangganya anak-anak kecil udah kumpul udah bawa HP masing-masing, kalau ke sekolah juga nanti akhirnya tergoda, ya udahlah anak dibelikan HP gitu kan, pulsa, akhirnya macam-macam. Ya itulah wajar ketika orang tua ngerasa bahwa masa kecilku seperti itu. Masa kecilku nggak ada HP mas. Ya yang lain dah konteksnya, tapi artinya ketika kita tidak mendapatkan segala sesuatu pada inner child itu kan ada dalam kita. Nah kita seringkali tidak mengajak bicara inner child kita, akhirnya muncul suatu saat dan kemudian ada rasa kita ingin balas dendam bahwa dulu aku seperti itu dan aku tidak mau aku seperti itu di anakku seperti itu, anakku gitu seperti itu. Nah ini biasanya menyebabkan orang tua tidak sadar, ya tidak sadar kalau merekalah yang menjadi penyebab kenapa putra putrinya susah diatur dan lain sebagainya. Itu ya. Orang tua udah. Tapi itu bisa diperbaiki nggak sih sebenarnya mas? Mamanya kayak barusan ini penyebab anak-anak tidak bisa diatur atau lain sebagainya gitu loh. Ini bisa diatur nggak? Saya selalu orang yang optimis saya. Saya tuh tipikal psikolog yang selalu optimis. Bisa. Kenapa? Itu behavior. Itu perilaku. Sekarang tergantung bagaimana orang tuanya itu mau mengambil ikhtiar dan mau juga berkorban. Satu contoh begini. Ini klien saya kira-kira 3-4 bulan yang lalu datang kepada saya kaget pertamanya. Duh, ini anak kecil, ada anak itu usia SMP. Saya tanya, apa namanya? Bapak ibunya mana? Oh, bapaknya nggak ada. Bapak siapa? Saya Pak D-nya. Ini ibu Budinya. Oh gitu. Lah bapaknya masih di Denpasar, ibunya di Makassar. Oh, lah terus ya ini saya diminta bapaknya untuk ngajak anak saya, ponakannya ini ke psikolog. Loh, kenapa anaknya? Ya anaknya gini nih, anaknya susah diatur dan sebagainya. Kemudian dia bilang, minggu yang lalu sebenarnya orang tuanya juga sudah orang tuanya minta kepada dia, Pak D-nya itu untuk bawa ke kiai gitu. Tapi orang tuanya si Pak D-nya ini, saya enggak mau Pak bawa ke kiai, lalu bapak ibunya enggak ada, kan enggak enak sayanya. Dalam hati saya juga bilang gitu. Bapak, saya juga psikolog sama kayak kiai itu gitu loh. Enak juga ya. Iya, nggak ada orang tuanya ya. Nggak ada orang tuanya kok gitu loh. Buat apa? Saya coba masukkan, saya observasi gitu ya. Anak ini ketika saya berikan beberapa simulasi tes sederhana, bukan tes yang harus tertulis berbuku-buku tuh, enggak, tes sederhana itu. Dia ngerasa saya ini adalah orang asing yang nggak ngertiin dia gitu. Coba dia mungkin bahasa siapa sih lu gitu loh. Kok berani gua? Iya. Konteks kayak gitu. Sampai akhirnya kemudian saya sampaikan, oke, kamu cukup duduk di situ dulu. Duduk aja. Nah, saya keluar ketemu secara dengan orang tua, Pak D dan Budinya. Saya tanya, Bapak, Ibu, saya mau memberikan satu terapi kepada dia gitu lah. Tapi kalau tidak ada orang tuanya saya susah. Kenapa? Sekarang saya tanya, kalau anaknya itu gitu ya, marah-marah, lempar seperti tadi waktu dia datang, karena anaknya memang nggak mau ke psikolog gitu loh. Lempar tadi HP-nya dilempar gitu kan, marah. Kalau misalkan itu terjadi di rumah, apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai Pak D dan Budinya? Iya, saya enggak berani apa-apa. Oh ya sudah, berarti saya ngerti. Nah, sekarang buat apa kalau Pak D saya gitu ya? Apalagi saya gitu loh. Orang luar gitu loh. Emang untuk merubah anak tuh hanya tinggal minum pil tega gitu, masuk seperti itu langsung berubah gitu. Enggak ada obatnya, enggak ada perilaku seperti itu. Makanya saya bilangin, kalau memang mau anak ini berubah, orang tuanya harus datang. Karena apa? Saya melihatnya orang tua harus ada pengorbanan dong. Kamu punya anak kok, ini satu-satunya anak. Karir oke lah, tapi kenapa ketika ada suatu hal yang tidak berjalan dengan baik dengan anaknya, dia ngerasa bahwa itu bukan hasil perbuatan mereka gitu loh. Ketika kemudian anak dititipkan kepada orang tuanya, pada Pak D dan Budinya, kemudian Pak D Budinya sendiri nggak bisa handle, akhirnya kan anak menjadi ya maaf bahasa saya nggak bisa diatur gitu loh. Nah makanya saya simpel aja sebenarnya, kembalilah kepada keluarga. Kalau kita punya sebagai orang tua, ya kita harus siap untuk melakukan segala sesuatu termasuk dengan pengorbanan. Maksudnya pengorbanan itu ya oke lah tadi saya kan mengatakan kamu punya anak gitu kan,
Terus kemudian kamu mengejar karir, yang satu kerja di Denpasar, satu kerja di Makassar. Apakah tidak ada pengorbanan dari kalian untuk melihat tumbuh kembang anak Anda seperti ini? Gitu. Ini yang sebenarnya di situ. Kenapa dia bisa sungkan datang ke kiai untuk minta air gitu, minta berkah gitu, tapi ke psikolog enggak gitu loh. Saya kan gitu juga. Makanya saya bilang, saya mau ada orang tuanya yang datang kepada saya. Karena ketika anak ini harus diterapi, orang tuanya harus mengizinkan. Misalkan anak ini udah gede, anak itu dijewer, anak itu orang tuanya terima nggak? Iya Pak, kan saya nggak berani Pak kayak gitu. Lah iya, makanya kalau kamu misalkan saya bisa terima untuk dijewer, tiba-tiba anaknya nggak terima, lapor kepada ibunya, kan nggak jalan. Oke Mas. Nah, terkait tadi dengan bagaimana, ingat sekali lagi bahwa tidak mudah dan tidak gampang memang untuk mengajarkan itu, tetapi ketika keluarga menjadi pondasi utama ini bisa mengajarkan dan kemudian memberikan contoh terkait bagaimana anak itu untuk mengenal dan mulai belajar tentang rasa malu, itu akan jauh lebih bermakna, akan jauh lebih dahsyat efeknya dibandingkan ketika anak masuk SD, anak masuk TK SD, kemudian gurunya mengajarkan. Karena menurut saya saat ini yang lebih banyak diajarkan itu adalah di ranah knowledge, hanya pengetahuan. Anak mungkin tahu kalau misalkan anak misalkan tidak boleh menunjukkan bagian-bagian dirinya yang sensitif seperti itu gitu kan. Tapi prakteknya seperti apa gitu, anak menjadi seringkali gitu ya. Anak-anak itu kalau mengerjakan tugas yang sifatnya itu adalah membaca satu rangkaian uraian, kemudian pertanyaannya itu sebenarnya jawabannya ada di bacaan, pada nggak mau. Mana sih jawabannya gitu loh. Udah malas dulu baca gitu loh. Karena memang anak tidak dibiasakan untuk mencoba membaca literasinya tuh saat ini saya kurang gitu. Aku juga malas Mas. Saat ini kan lebih mudah baca di WA gitu kan, baca di medsos gitu kan. Orang lebih mudah singkat-singkat dulu, apalagi Twitter kayak gitu, singkat lagi. Jadi akhirnya budaya literasi itu menjadi, dan satu lagi menurut saya ini riset psikologi, dan ini menjadi satu hal fakta yang cukup agak sedikit mengkhawatirkan. Jadi kemampuan otak memori untuk menghafal dari kapasitas salah satu tupoksinya otak kita itu sekarang jauh berkurang. Karena apa? Orang sudah lalu berpikir dia akan memegang HP, dia akan mencari sesuatu, misalkan apa aja itu lewat internet itu. Dia tidak mau lagi menghafalkan. Jadi pada intinya buat apa dihafalin gitu istilahnya. Otak lebih banyak nganggurnya dong Mas. Nah, itu menjadi bahayanya di situ gitu. Jadi kemampuan otak itu tadi yang untuk salah satu fungsinya untuk menghafal itu sudah jauh berkurang. Nah, itu yang makanya kalau saya nggak tahu sekarang Pancasila aja diajarin apa enggak sih gitu Mas. 1 sampai 5 gitu kan. Kalau dulu kita ada Pancasila, ada penataran P4, butir-butir Pancasila kayak gitu, kita ngerti semua gitu, hafal semua. Itu penataran P4 dulu. Penataran P4 itu otak kita yang dipakai gitu kan. Seperti itu, meskipun nanti kita diajari perilakunya begini seperti itu. Tapi sekarang kan anak-anak enggak lagi menghadapi situasi seperti itu. Orang cuma simpelnya aja loh, googling sih gitu kalau nyuruh ke anak. Ayah ini apa sih? Googling sih gitu loh. Nah, harusnya kalaupun memang anak itu kita arahkan untuk googling, ya dampingi gitu loh, ya dampingi. Kemudian ketika di googling terkait dengan apalah, misalkan terkait dengan rasa malu atau apa gitu kan. Ya kalau merasa malu menurut saya itu bukan suatu hal yang sifatnya kognitif ya, tapi itu lebih sifatnya sesuatu diajarkan dan dipraktekkan. Bagaimana misalkan ketika dia menunjukkan aurat itu kan, kemudian harus menutup aurat dan sebagainya. Kemudian bagaimana dia belajar di tempat umum, public space itu harus bagaimana. Kalau dalam suatu situasi berada dalam mall itu kemudian kehilangan orang tuanya, kehilangan orang terdekat, apa yang harus dilakukan? Itu kan dipraktekkan, diajarkan seperti itu. Kemudian bagaimana ketika ada orang-orang yang tidak dikenalnya itu kemudian mencoba berbasa-basi kepada dia, apa yang harus dilakukan? Itu harus diajarkan oleh orang tua dan dimulai dari keluarga. Jadi kita sebagai orang tua, ingat sekali lagi, gak mudah juga untuk menjadi contoh bagi teladan bagi putra-putri kita. Padahal anak itu adalah copy paste dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar, kadang-kadang kita nggak paham ternyata kenapa anak. Makanya kalau pengen membuktikannya, habis ini ketika anak-anak mau tidur nih, bagus nih biasanya nih. Jadi bermain sebelum tidur itu ada salah satu aktivitas bersama putra-putri yang paling disarankan, ya, karena satu itu akan mendekatkan kita kepada anak, bonding, ada keterikatan secara fisik antara orang tua dengan anak-anaknya. Kemudian ada tujuan lain adalah, ya tujuan gamenya itu apa, misalkan bermainlah role play di tempat tidur. Jadi kalau misalkan
biasa tidur jam 9 misalkan gitu ya, sudah masuk ke kamar jam 8, lampu masih nyala, baik bermainlah role play gitu lah. TV, kalau di kamar itu ada TV matikan, kalau ada HP tolong singkirkan, cas aja dulu lah gitu loh ya. Nah nanti baru mainlah dengan putra putri kita, ajaklah mereka untuk bermain role play itu tadi. Yuk kita main-main yuk, kakak jadi bapak atau kakak jadi mama, kalau seperti itu. Mama jadi adiknya anaknya gitu. Lakukanlah ada situasi, oh ini kita misalkan mau piknik ke Pagilaran misalkan gitu, yuk gimana gitu. Mungkin anak itu satu akan membuat imajinasi kita gitu. Sekarang makanya sangat penting sekali sebenarnya perilaku seperti mengajarkan malu itu dengan cara mendongeng gitu loh. Karena misalnya mendongeng dengan role play itu kan akan mengasah imajinasi kita. Coba bayangin nih saat ini misalnya, kalau kita kecil mesti udah tahu. Kalau misalkan saat ini saya ngomong ya kepada Opik, misalkan ada cerita Cinderella. Dulu Cinderella dijemput oleh pangerannya dengan kuda berwarna putih dan kereta kencana kemasan. Anak-anak nggak ngerti kereta kencana kayak apa. Opik ngerti kan mesti kereta kencana seperti apa? Anak-anak sekarang nggak ngerti kereta kencana seperti apa. Artinya memang saat ini kita sudah banyak jauh, anak-anak tidak mencoba berimajinasi seperti apa gitu. Kadang-kadang malah kuda aja nggak ngerti. Kuda itu yang seperti apa ya? Ntar suka ketukar sama kerbau kali Mas. Nah itu tadi. Ya contoh sederhana aja. Minggu lalu, hari Minggu kemarin saya pergi ke satu tempat gitu ya, kemudian ada kerbau gitu ya. Anak saya yang kecil yang SD nggak ngerti itu antara sapi dan kerbau, dia ngerti. Ada sapi gitu kan. Ya saya harus kasih tahu yang itu namanya kerbau gitu ya. Sapi itu yang kemarin disembelih pada waktu kurban. Nah, ngerti ya bedanya sapi sama kerbau ya, karena memang saat ini udah jarang lihat kita nyari kerbau gitu kan. Nah makanya kadang-kadang hal-hal seperti itu kita tidak agak susah mengajarkan. Tapi sebenarnya saat ini gampang. Karena ada internet tadi. Ini loh sapi ya? Ini itu tadi. Tapi kan bentuk fisiknya kan, visualnya kan kita nggak ngerti. Ya beruntunglah kita malah di era zaman penuh masih didongengin, kita masih ngerti apa itu kereta kencana dibandingkan dengan sekarang seperti ini. Iya. Baik, oke. Berarti pada intinya obrolan kita di kesempatan malam hari ini apa nih Mas yang bisa kita ambil gitu ya tentang malu ini? Poinnya yang pertama, bagaimana mengajarkan rasa malu kepada anak. Yang pertama poinnya adalah, dan basicnya adalah kita bermula dari keluarga. Keluargalah yang menjadi basic, fondasi, sumber dari anak itu mengerti, memahami tentang apa yang disebut dengan malu. Malu memperlihatkan aurat, malu dan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, membuang sampah sembarangan ya. Itu diajarkan dari keluarga. Lakukanlah secara berkelanjutan, komitmen. Ya, konsisten. Karena anak melihat bahwa, karena ya tadi saya akan mengatakan, anak prinsipnya adalah pleasure principle, kesenangan. Dia akan mencari sesuatu hal yang menyenangkan. Kalau bagi dia makan es krim itu menyenangkan, bagi dia pasti dia akan makan itu terus, meskipun hujan, meskipun lagi sakit gitu kan. Tapi ketika kita mengajarkan, kita menanamkan bahwa tidak boleh makan es krim, tapi nunggu kamu sudah sehat, nunggu kamu sudah sembuh seperti itu. Nah ini hal-hal yang harus diajarkan secara konsisten. Tidak bisa karena menurut orang tua, karena kita merasa mampu membelikan es krim, apapun kondisinya dibelikan. Jadi remnya ini juga ada pada orang tua gitu kan. Seperti Mas Melo eksperimen tadi, kita harus ingat tidak segalanya yang kita berikan kepada anak itu akan bermanfaat gitu. Tapi ada kalanya ketika kita menahan untuk tidak memberikan sesuatu kepada putra putri kita, justru itu menjadi proses pembelajaran yang luar biasa untuk dia di masa yang akan datang. Oke.